salah kan gitu. Kalau yang sejauh yang saya pahami, kalau dia baptis bayi, anak itu imannya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Orang tua itu menjawab itu. Jadi anak tadi belum bisa menggunakan anak itu. Dan orang tua yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan iman anak itu sendiri. Itulah ada stempel. iya, kan bukan situasi. Jadi dewasa seperti yang sampaikan tadi, anak berumur 7 tahun, di mana dia sudah bisa memahami dan menanggapi apa yang diperlukan. Jadi pemahaman ini, penggunaan akal budi di sini dalam menurut saya letak perbedaan selama sebutan bayi dan dewasa. Mudah-mudahan tidak salah. Pagi gama kadungan. Baik, terima kasih Pak Dinda. Bagus, walaupun ada berbau politik. Apa namanya? Bahwa pendidikan anak itu juga seorang tua, iya. Yang orang berdosa itu kan berdosa. Orang itu tanggung jawab atas dirinya sendiri atau orang lain yang berdosa. Panduknya 3 meter, Mas. Bertanggung atas dosanya sendiri. Selain mungkin ada 4 meter, Mas. BB katanya kalau naik CD itu dosanya itu orang tuanya. Panduk berarti 80. Stempel 50 berarti 130. Saya mau berbeli secara teori, tapi masalah pastoral bahwa kalau namanya baptis dewasa itu namanya lengkap sakramen inisiasi. Jadi lengkap itu berarti di situ dia dibaptis, disitulah dia komuni bersama, disitulah dia krisma. Tapi kalau baptis bayi, dibaptis saja dulu. Walaupun ini dari banyak krisma, dia belum dari sakramen krisma. Yang menjadi permasalahan tadi, supaya Bapak Ibu jangan bingung nanti, makanya saya membahas secara pastoral saya teologis. Dikatakan tadi baptis dewasa itu 7 tahun, padahal itu komuni pertama itu 9 tahun. Belum ngantuk. Dikatakan baptis dewasa itu 7. Sedangkan untuk komuni itu 10 tahun. Nah, gimana memperdamaikan ini? Ini menurut saya. Jadi nanti tidak bingung-bingung, karena ini pasti ada kita hadapi nanti di stasi-stasi kita. Karena kalau orang baptis dewasa, di situ dia dibaptis, di situ dia komuni pertama, di situ dia krisma. Makanya dikatakan sakramen inisiasi, dia satu paket dia, sekaligus, tidak boleh dipisah-pisah. Maka kalau selama ini misalnya saya setelah pastor baru bisa menerima, karena saya juga awalnya tidak terima, belum. Masa krisma itu kan uskup, itu pikiran saya. Tapi sudah secara hukum bahwa kalau orang dewasa itu dibaptis, di situ dia menerima krisma komuni pertama. Saya kira pun guru agama yang mana pun kalau kita tanya siapa yang bisa memberikan krisma, jawabannya adalah uskup. Dalam bahasa lain ya, imam yang diberi wewenang untuk mau piket, mau piket, mau pastor pun pasti itu jawabannya. Karena itu Bapak Ibu, karena kita akan mempersiapkan hal yang demikian, lantas bagaimana kita melihat dua hal yang berbeda tadi? Kalaulah memang dia belum sampai 10 tahun, biarlah dia nanti komuni pertama pada umur 10 tahun. Walaupun sah hukum itu tadi, karena Bapak Ibu ini kan hukum ini dalam artian tertentu hanya di gereja Keuskupan Agung Medan. Berbeda nanti kalau kita ke Sipulga, berbeda nanti kita kalau ke Padang, berbeda kita kalau ke Roma. Sampai misalnya dengan umur perkawinan, kalau seluruh dunia itu umur perkawinan itu 16 dan 14, 16 untuk laki-laki, 14 untuk perempuan. Kenapa? Kalau orang Indonesia itu umurnya 14 tahun masih main tali, itu masih main karet. Tapi orang Rusia sampai orang umur 14 tahun sudah seperti sudah besar, tinggi, berarti dewasa dalam ukuran segitu. Maka tidak sama dia Bapak Ibu dan Saudara. Itu dia. Maka kalau ada kasus yang demikian dalam stasiun kita, ada disampaikan dengan baik. Data-datanya pun umurnya sudah berapa,
supaya pastor nanti tahu mana yang dibaptis dewasa, mana yang Krisman dia, mana hasil dibaptis. Karena apa? Bapak Ibu yang paling tahu situasi umat orang lain atau tidak dia dibaptis atau tidak. Niscaya tak lebih. Karena pernah Bolang kena, mama kena, juru dan itu ada sekian pasang bahwa namanya anaknya dibaptis dan mau cetak saja lebih. validasi. Karena tidak sah dari perkawinannya. Bas kali lipel panel, bas Harus kenal itu saja. meja Ada pengurus gereja yang melapor. Pastor, ada umat kita sekitar 7 pasang. Mereka ini mau pengurus. Oh ya, suruh datang ke paroki. Perjanjian. Sebelumnya kita tanya rajinnya mereka yang gereja. Oh rajin pastor, rajin katanya. Sampai di paroki apa yang terjadi? Satu tunggu dulu di depan paroki itu datang mereka. Bapak, kami lagi pastor lah. Kami makan oleh katanya. Oh iya, dulu nanti saya bilang. Kemudian tapi mental tadi pengurus gereja. Bagaimana dia sering ke gereja? Pastor tadi tidak kenal, kan gitu dia. Apa pas saya katakan kepada pengurus gereja? Sebenarnya Tuhanlah yang baik. Kalau misalnya saya mau, sebenarnya tak satu mereka layak untuk diterima resmi hari ini. Itu dikonfirmasi. Kenapa? Bapak bilang kemarin mereka rajin ke gereja. Saya sadar mereka tidak kenal bagaimana caranya mereka rajin ke gereja. Mereka katakan seperti itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara saya terkasih, baiklah umat itu dipersiapkan dengan baik. Jangan misalnya karena kedekatan emosional, karena kedekatan percaya keluarga. Oh, apa begini sudahlah. Kalau sehari menemani minggu, boleh mak. Oh, bang, apa lana? Bilang belum. Nasi bolong kan apa datang dari bagian rohani itu yang sering terjadi kan supaya ya secara pastoral bisa kita kelola dengan baik dan sebagainya itu dia. Maka tolong dari Bapak Ibu ini adalah itu syarat-syarat tadi yang mana kategori baptis secara dewasa dan apa saja yang patut diterima itu dia. Kemudian apa yang terjadi untuk yang diterima resmi ini? Mereka juga saat terima resmi itu, maka disitulah mereka juga menerima pemuli pertama dan juga Kristus. Tapi hal yang sama juga kembali pada kalau misalnya ada misalnya yang berumur 7 tahun anaknya, bagaimana ini? Tunggu sampai umur yang itu dia, sampai pada syarat. Saya kira di situ tidak ada yang sulit kita pahami. Penentunya ini agak sulit soal perkawinan. Kemarin kan apa namanya pikiran perkawinan beda agama yang di Semarang dan Jakarta itu bahwa memang dalam gereja kita pun walaupun itu bisa tapi tetap dengan apa namanya istilahnya dispensasi dari izin. Dalam gereja level itu boleh saja melangsungkan perkawinan beda agama, beda gereja. Ada dua ya, beda gereja dan beda agama. Tapi itu ada izin dari uskup. Tapi tidak bisa kita pertentangkan kalau memang menurut agama lain itu salah, memang salah. Menurut kita pun itu benar, tapi orang lain itu salah. Jadi ada berbagai macam pendapat. Kalau menurut gereja kita bisa dengan ada izin, ada dispensasi. Tapi sekalipun pada kasus itu kemarin kan dari Muslim itu memang tidak boleh, memang tidak boleh. Jadi tak pernah kita bisa memperdamaikan itu keduanya. Itu dia. Itu bisa kita mendebatkan itu yang mana yang benar. Benar menurut versi kita, benar juga menurut versi kita. Hanya penting untuk kita orang Katolik. Kemarin dalam punya sudah disampaikan. Kalau misalnya ada umat kita datang ke gereja, mereka perkawinannya belum sah. Jadi pertanyaan kita, apakah Bapak Ibu sebagai pengurus gereja sudah tahu kriteria sebuah perkawinan dikatakan tidak sah? Tahu?
Tahu atau tidak? Kalau yang tahu, tolong terangkan dulu Pak. Biar saya bantu kita. Apabila dua pasangan tersebut diberkati di luar gereja Katolik, Contohnya apabila kedua orang tersebut perkawinan mereka diberkati di luar gereja Katolik. kedua pasangan itu diberkati di luar gereja Katolik. Oke, itu jawaban satu. Ada lagi jawaban yang lain? Ada banyak yang tahu. Ayo, jangan ragu. Tidak bisa menentukan surat perkawinan mereka. Nah, itu juga boleh. Iya, boleh lucu. Ada lagi? Kalau perkawinan itu satu laki-laki dan satu perempuan, itu baru sah. Memang harus gitu. Monogami. Belum cukup umur, kawinnya dipaksa, itu kan sah. Sebuah jambar dia tak sah. Baru kawin sedara. Kawin sedara itu nggak sah. Apa lagi nak? Diskusi sate lagi. Ingat konsepnya. Orang Katolik harus menikah di dalam gereja Katolik. Itu prinsip dasar. Maka apa yang terjadi ketika orang Katolik tidak menikah dalam gerejanya berarti tidak sah. Oke, selesai dulu satu. Kemudian kita buat berkasustik. Kalau ada seorang Katolik, ini umum terjadi. Kemudian dia pasangannya dari HKBP. Kemudian mereka menikah di gereja Katolik. Sah perkawinan ini? Kenapa? Oke. Tapi saya tambah lagi nanti, oke? Coba sampai situ. Ada seorang Katolik juga menikah dengan HKBP. Mereka diberkati di HKBP. Sah ini? Kenapa? Ini lebih pintar kan? Tapi nanti ada yang lebih sulit menentukannya. Oke? Kalau ada seorang Katolik menikah dengan seorang Muslim di gereja Katolik, sah perkawinannya? Sah. Kenapa? Tapi kawannya Islam sah juga. Oke, berarti sudah pintar kita semua. Prinsipnya adalah orang Katolik itu harus menikah di dalam gereja Katolik. Itu dia. Selama perkawinan dilangsungkan di gereja Katolik, maka perkawinan itu sah. Entah mereka dispensasi, entah harus mendapat izin dari uskup segala macam. Yang penting perkawinan di gereja Katolik. Atau dalam bahasa paling kasar harus di hadapan imam. Karena di Jawa itu ada juga namanya perkawinan okumene, di mana di gereja boleh saja bisa di gereja itu dan di uskup itu ada pastor, itu ada pendeta. Tetapi bagian janji itu harus di hadapan pastor. Mau doa syafaat yang mau panjang-panjang itu silahkan. Mau dia memberkati panjang-panjang silahkan. Tapi bagian janji itu harus di hadapan imam. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita sudah tahu seperti itu, jadi kalau misalnya ada di tempat kita, contoh sering juga terjadi kita, sudah mau dekat masa berapa? Diskusi mengenai penanggung oleh nominal Islam menilaiku merasa sinawat sampailah ke masa pramuka. Sampailah ke masa pramuka, kemudian ada polisi yang kita pilih Islam, itulah kita minta bos dengan satu, dua-duanya Katolik. Mereka menikah di Pentakosta sah ini? Satu Katolik, satu HKBP, mereka menikah di HKBP. Pokoknya itu saja pedoman.
Ketika orang Katolik mau satu atau dua-duanya tidak menikah di gerejanya tidak sah. Sekarang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ada misalnya situan yang KBB berbedai di sana. Berbedai misalnya di ada udah KBB di Kota Pahat, di sana dulu ya teh. Pakai dulu atau pakai mah. Berbedai mana lagi? Ada di ring di Biosora. Jadi ada namanya mana di HKI, pilih mana di Katolik, suami istri, doa, doa dere, doa, tidak malah di Katolik. Bagaimana perkawinan mereka ini? Ingat, saya kembalikan dulu yang tadi itu ya. Perkawinan sah itu bagaimana? Jadi perkawinan sah itu sah menurut orang Katolik. Kalau umat HKI yang di Patapahan itu, mereka itu sudah menikah baptis di HKI, perkawinan pernikahan HKI, nah di sini punya HKI, pindah menikah ke Katolik, tidak sah perkawinannya? Tidak. Apa beda? Apa beda? Justru itu yang mau saya sampaikan. Kenapa dikonvalidasi? Apakah dia menikah secara Katolik itu? Apakah ada hak kita mengatakan perkawinannya situ KBB itu tidak sah? Berani kita mengatakan tidak sah? Ya. Apakah orang Islam itu menikah tidak dengan sah? Hah? Sana ngomongnya, jangan di sini berdebat. Justru itu yang sulit, karena ini yang salah selama ini. Itu dia. Sama saya tanya lagi. Jadi contoh misalnya, apa dasar kita mengatakan mereka itu tidak sah perkawinannya? Sah, bukan nggak sah. Cuma di rumah kita harus dikonvalidasi kan gitu. Apakah Kan orang berarti Kristen nggak itu sah. mengakui ajaran Katolik? Tidak. Bahkan sama seperti yang dikatakan Katolik itu, kami tidak berhak menyatakan bahwa perkawinan orang itu sah atau tidak. Tugas kami hanya mencatat perkawinan yang sah menurut agama mereka masing-masing. Iya. Orang Katolik tak pernah bisa menilai perkawinan mereka itu tidak sah. Orang Katolik hanya bisa menyatakan perkawinan umatnya itu sah atau tidak. Kan itu, mereka tadi kan bukan menikah dalam gereja Katolik. Maka Bapak dan Ibu, kalau kasusnya seperti itu, maka kalau ada nanti yang kasus yang sama seperti itu, ketika mereka diterima resmi, di sini nanti kasusnya, apakah perlu dikonvalidasi? Apakah perlu dikonvalidasi? Tidak perlu. Karena ketika orang diterima resmi itu, perkawinan mereka juga itu diakui. Kalau sekarang sudah duluan dengar mengakui dari gereja, jadi tidak ada lagi yang namanya terima konvalidasi bagi orang yang awalnya mereka bukan sama sekali Katolik. Itu dia ya. Ada terima resmi itu berarti namanya terima resmi, semua yang ada padanya diterima. Perkawinan kami terima, iman pun kami terima, semua penghubung be jalohami akan sampai di jalohami. Gitu lah. Utangnya janganlah utangnya. Jadi memang Bapak Ibu ini memang berat menerima ini, tapi bahwa itu hukumnya. Karena apa? Jadi kita menerima resmi seseorang itu, berarti semua yang ada padanya diterima. Kan dalam bahasa itu, marilah bersama kami saudara-saudara yang Katolik ini kita rayakan Ekaristi terus bagaimana kita imani dalam gereja Katolik. Jadi jangan nanti misalnya orang misalnya mereka dulu menikah di gereja lain, sama-sama bukan non Katolik, dan kita sedang resmi, perkawinan itu sah. Itu bisa menyatakan mencampuri bahwa perkawinan orang lain tidak sah. Orang Katolik itu hanya bisa menyatakan umatnya sah atau tidak. Itu dia.
Maka apa jadi masalah? Ini muncul setelah apa? Ini jadi apa namanya? Jadi tobat dari permukaan setelah ada 1000 hilang. Maka tidak segampang-gampang dulu Bapak dan Ibu misalnya. Kalau dulu kan anggapan kita perkawinan Protestan itu tidak sah. Jadi kalau cerai mereka udah Katolik bisa nikah lagi, tidak sah perkawinan. Kan seperti itu. Sekarang susah. Jadi kalau terima langsung semua, berarti keras perkawinan pun diganti sekali pasal. Justru tanggal perkawinan sebelumnya itu tetap hanya kertasnya yang baru ya sama seperti perkawinan kita di bawah. Tapi kalau perkawinannya tanggal berapa baru mereka menikah, dia dapat pendeta siapa itu sudah tercatat. Sama seperti terima resmi. Siapa dulu yang membaptis dia, pendeta yang dulu. Dosa yang menerima itu pasukan yang sekarang itu sama dia. Jadi kalau online dan tuh bagaimana? Ah itu ini yang pintar. Lo contoh apa? Contoh lah. Si Fitri nggak mau dibilang macam lu lu gawe atau nasi mat lagi belum? Belum sedang. Ini Pastor, sebelum sama bapak ini terima resmi dulu baru kompolnas perkawinan pun begitu. Iya. Berarti angin surga itu lama sama kali datang kan? Lama. Istri bukan ini kan baru berapa tahun juga ikut kita kan gitu. Baru 8 tahun dia nikah. Oke. Jadi jawaban dari Bapak itu tadi bagus. Yang perkawinan bagaimana yang perlu dikonsolidasi? Sebelum saya jawab, apa artinya konsolidasi rumah? Paling sah itu. Mengesahkan itu ya. Kalau bahasanya bisa sama dong istilah katanya. Legis kan gitu dia. Legis kan gitu. Disahkan. Berarti kalau tadi saya katakan sudah tahu perkawinan yang sah? Sudah tahu? Jawabannya sudah tahu perkawinan yang tidak sah? Ya itulah apa? Yang tidak sah tidak perlu disahkan. Maka perkawinan yang sah itu bagaimana? Contoh, ada yang mau kasih contoh? Contoh lah, ada umat kita di Bagadjati ini mau menikah, tapi tidak sempat, terlalu lama datang di gereja Katolik, lama kali di gereja Katolik ini katanya, pindahlah ke tetangga di sana. Ya? Tidak sah perkawinan, karena apa? Dia orang Katolik menikah di gereja Gelai, itu dia. Tapi kalau dia menikah di sini mau siapa agama apa pun pasangan tidak sah. Maka mungkin suatu saat dia mau kembali ke gereja Katolik. Karena itu seperti kadang-kadang kan karena waktu. Ya sudahlah kita bertakwa sebentar, berusaha masuk mundur perjalanan, bulat saya di gereja Katolik. Umumnya itulah yang kita konsolidasi. Kenapa? Perkawinannya itu belum sah. Karena apa? Karena dia orang Katolik. Tapi kalau dia bukan orang Katolik, kita tidak urus. Bisa kita terima Bapak dan Ibu? Pak Ringo. Ada sedikit berbeda dengan yang ada penerimaan resmi bagian 3 pasal 111 paragraf 3 namanya. Yes. Ayat 3 ini. Karena di situ keabsahan status perkawinannya harus diperiksa dengan seksama melalui penyelidikan kanonik yang dilakukan oleh pastor paroki atau para sekretaris parokial atau delegatus. Sejauh yang saya pahami ini perkawinannya pun harus di kanonik teman atau penyelidikan kanonik paling tidak. Bukan berarti tidak diselidiki namanya kalau terima resmi. Ini sesuai dengan penerimaan resmi. Tapi tadi pastor ada sampaikan bahwa perkawinannya tidak ada lagi perlu anonim. Bagaimana maksudnya yang pastor nomor 3 dengan Supaya Pak Ringo terbantu, dibaca nomor 4. ya. Baca untuk kita semua. Betul. Data perkawinannya dicatatkan dalam buku baptis
dan buku perkawinan di paroki sesuai dengan data perkawinannya sebelum diterima resmi menjadi anggota Katolik. Berarti dari didahului oleh nomor 3 terlebih dahulu, harus diselidiki dulu kanonik apa perkawinannya, barulah bisa dicatatkan perkawinannya di suku perkawinan. Itu yang saya paham. Kemudian di nomor 5 pun tetap ada syaratnya istiqlal. Sebagai persiapan dianjurkan untuk memilih nama pelindung, melakukan refleksi dan ibadat tobat sebelum perayaan penerimaan resmi. Ini karena mereka penerima resmi. Kemudian calon penerimaan resmi langsung dilayankan dengan sakramen penuatan. Kalau itu tadi 3 sekaligus diterima resmi, Ekaristi berarti dengan juga penuatan. Tapi yang nomor 3 itu Pastor, itu jelas sekira harus ada penyelidikan kanonik yang dilakukan oleh pastor paroki atau vikaris parokial atau delegatusnya. Oke, Pak Sumangus tadi menjawab tadi. Apa dari mana kita tahu perkawinan seorang itu sah? Pak Sumangus, kenapa jawaban Bapak tadi? Surat perkawinannya Itu yang menunjukkan surat selesai perkaranya Pak. Biasanya kalau ada yang mau terima resmi itu diminta surat perkawinannya. Kalau sudah ada surat perkawinan KBP ya sudah sah. Jadi tidak ribet dia. Adapun itu namanya apa? Penyelidikan itu supaya berkas kanoniknya sebagai orang Katolik. Itu dia. Makanya selalu kalau ada yang kan selalu kita minta apanya kan surat perkawinannya, yaitu itu bahwa KBP sudah menjamin bahwa mereka ini sudah menikah secara HKBP. Tapi kalau tidak ada surat perkawinan HKBP ya pasti tidak sah juga perkawinannya. Itu maksudnya Mas. Semuanya kita kanonik. Bahkan kalau di Katolik kita kanonik, tapi dalam arti tertentu beda muatannya kanonik dengan yang belum pernah menikah dengan yang sudah menikah. Contohlah, lu nggak baru 50 tahun amat kalau ingat itu syukur masih cinta atau sama Nina ini kita tanya dia kayak gitu ya, dong tidak. Kalau kita tidak cinta harus sama mereka itu terus kan gitu dia. Masih kita tanya lagi, apa alasan duduk juga sama opung ini kita bilang. Kalau misalnya mau menikah, apa alasan mau mencintai dia? Apa motivasi mau menikah dengan dia? Masih kita cari motivasi kepada orang yang sudah markohopu. Apa motivasi mau berumah tangga dengan dia kita bilang lagi kan gitu biasa. Jadi kalau itu ada muatannya dalam arti tertentu mau melihat benar-benar mereka itu apakah dulu dijodohkan, apakah dulu menikah karena hutang dan lain sebagainya itu dia. Tapi di catatan Bapak dan Ibu sekalipun bisa mendapat itu kan catatan contoh. Karena tidak bisa kita tidak bisa kita larang orang untuk menikah. Contoh, tidak usah saya katakan gimana. Sampai nangis-nangis perempuan ini sebenarnya. Saya paksa dia cerita. Kenapa kamu menikah dengan sebenarnya aku tidak mau menikah dengan kamu. Tapi bagaimanalah panjang cerita saya. Saya catat sebenarnya tidak mau menikah di sini, tapi karena seperti itu. Karena apa? Toh mereka yang menjalani. Bahwa tadi saya harus catat bahwa perempuan sebenarnya tidak mau menikah. Atau contoh lain misalnya orang tua sudah sakit. Pernah juga misalnya saya tertuju misalnya ada dosa saya katakan di mana mereka hanya kenalan 1 bulan, hanya 1 bulan. Padahal minimal itu orang harus kenal sekitar 6 bulan lah, itu kurang harusnya. Saya tanya orang benar kamu menikah benar kenapa? Sudah sakit bapakku, katanya harus tidak belum mati dia katanya. Tapi terus saya catat bahwa pernikahan sebenarnya tidak dengan ekspresi bebas karena dia. Maka itulah nanti, makanya berkas kanon itu nanti kalau memang mereka ini tidak bertahan, itulah nanti yang akan diminta ke tribunal. Karena apa? Dalam gereja kita itu tidak ada istilahnya perceraian, ada pembatalan perkawinan. Apa bedanya? Ada bedanya. Dan kelucuan tapi biasa saya sampaikan. Yang perkawinan yang bisa dibatalkan adalah perkawinan yang tidak sah. Tapi kalau perkawinan yang sah itu tidak pernah bisa dibatalkan. Itu di prinsipnya. Perkawinan yang bisa dibatalkan adalah perkawinan yang tidak sah. Contoh konkret yang paling jelas adalah pembohongan.
permohonan itu misalnya sebenarnya si laki-laki misalnya si perempuan yang bisa tidak suka, tapi karena kaya laki-laki mau dia berpura-pura mau, tapi karena rumah tidak bertahan itu namanya pura-pura dan jujur. Maka biasanya akan diminta keterangan kenapa untuk menikah buat sejarah lagi seperti ini karena uangnya dulu. Maka kita selesai itu karena dia sedang tidak suka hanya berpura-pura menikah, maka perkawinan tidak sah. Itu salah satu. Yang lain misalnya karena paksaan itu hukumnya, entah paksaan orang tua atau karena paksaan situasi dan lain sebagainya. Saya kira di situ bisa kita pahami secara bersama. Karena ini juga menjadi apa namanya, tidak semua juga bisa menerima bagaimana ini. Mereka ini kan HKBP dulu, boleh menikah secara Katolik, kan itu dia. Tapi dalam hukum dikatakan bahwa gereja kita itu ketika orang diterima resmi itu berarti diterima semuanya, perkawinannya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya, Saya siap kembali dengan kualitas perkawinannya tidak sah. Kita tadi kan dari gereja terkait. Misalkan di luar dengan harga mungkin misalkan dari di luar dengan untuk dari menikah mereka di Kristen atau Pentakosta, tapi mereka memang masih dari sana lalu pindah ke gereja Katolik. Apakah itu di terima resmi atau bervalidasi? itu masih mudah, hal yang sama kan. Bagaimana kalau Islam kan ini dia? Itu sama saja, bukan ini. Islam harus dibaptis. Yang jelas-jelas kalau orang lain itu belum ada, bukan orang Katolik itu, gereja Katolik sama kasusnya. Artinya apa? Gereja kita tidak mencampuri urusan perkawinan di agama orang lain. Karena perkawinan menurut agama itu adalah sah. Kan itu dia. Kita juga hanya mengatakan bahwa perkawinan di gereja kita sah. Kita mereka tidak sah. Kan itu dia. Tapi kita tidak punya wewenang untuk mencampuri agama orang lain. Maka di sini juga hal yang sama terjadi. Yang paling sulit bagaimana kalau Islam? Sah juga. Tapi apa bedanya? Mereka itu perlu Baptis. Tidak hanya di lagi dia. Tergantung. Contoh, kalau yang pastor raja ini Katolik, bagaimana? Kalau yang pastor raja ini Katolik, bagaimana? Sah perkawinannya? Tidak sah. Tapi kalau pastor raja ini HKBP, bagaimana? Ya, tidak sah. Karena mereka berdua punya ikatan, nampak belum? Paspor. Sedikit paspor, kalau masalah dari resmi konvalidasi. Tahun-tahun yang lewat itu pernah menerima resmi konvalidasi. Kita jaga jadi memang mereka itu dari Pentakosta 2 orang. Suami istri. Suaminya Katolik, istrinya Pentakosta. Jadi mereka diberkati di Pentakosta. Jadi secara aturan Katolik kan otomatisnya harus konvalidasi, ya kan? Jadi sebelum konvalidasi itu kan harus Katolik berarti. Jadi artinya yang pastor terangkan tadi agak kurang mengerti. Di mana batas-batasnya untuk mau kita terima resmi sama konvalidasi? Sebenarnya jelas ya, kasusnya Pak Zubul, mengerti kita kan? Kan satu itu Katolik kan? Ketika ada orang Katolik menikah dengan gereja Katolik, berarti bagaimana perkawinannya? Tidak sah, itu saja. Ini konvalidasi. Itu kan satu Katolik tadi itu, Bang. Dan seperti itu, jadi dia harus dikonvalidasi karena si Katolik itu tidak menikah di dalam gereja Katolik. Tapi kalau sendiri tadi dua orang Pentakosta itu enggak urusan kita sah tidak sah perkawinannya. Tapi karena dia orang Katolik satu, sendiri ketika ada orang Katolik itu tidak masalah perkawinannya. Karena kita apa? Kita hanya mau dalam tertentu.
kita umat Katolik itu jangan ada satu pun yang menikah di luar gereja Katolik. Yang Katolik separuh, yang Live nih ya? Live. Baik, Ini mau dimasukkan ke YouTube ini. saya Kirain begini, mau kalau salah ditolong. dijelaskan di komen. Saya Biar paham nampak nanti. dan tahu kalau itu sah atau tidak sah. Apabila umat Katolik menikah di luar gereja Katolik itu tidak sah. Yes. Dan kita tahu itu dari baptisannya. Ya begitu Pastor ya. Dari baptisan Katolik tadi. Surat baptisnya. Jadi kalau dibaptis bagi umat Katolik, ketika dia dewasa, dia menikah di luar gereja Katolik dan kembali ke gereja Katolik itu tidak sah kan begitu? Kalau kasusnya begini Pastor, umat Katolik tadi keluar dari gereja Katolik, dia keluar, ya? Dia keluar dari gereja Katolik, dibaptis, otomatis pada dasarnya dia dibaptis dalam gereja Katolik. Tapi ketika dia keluar dari gereja Katolik, masuk ke gereja tetangga, anak-anaknya sudah dibaptis secara Katolik, kan begitu? Dia pindah ke gereja tetangga, sudah, dan mereka sudah menjadi umat di gereja tetangga tadi. Surat baptisnya tetap baptis Katolik. Ya. Ketika anak tadi dewasa, ya tentu imannya terbina di gereja tetangga, kan? Sudah, dia menikah di luar gereja Katolik, kan gini. Dia menikah di luar gereja Katolik, dan ketika dia mau ke dalam gereja Katolik kembali, apakah pernikahannya itu sah? Karena dia sudah diterima dalam gereja tetangga dari kecil, sudah meninggalkan Katolik, tapi surat baptisnya ketika diminta itu surat baptis Katolik, Tapi kawinnya di gereja orang. tapi menikah di gereja tetangga. Gereja orang. Apakah pernikahan itu sah, Pastor? Di gereja orang. Karena kita pahami tadi ketika sekarang sesuai dengan iman yang terbentuk dari dirinya di luar gereja Katolik, itu kan sudah memang dia sudah dari dasarnya dia sudah mendapatkan iman itu. Apakah pernikahan itu sah? Begini, Mungkin bisa bantu ya. Nah, kalau dari Katolik pindah ke KBP, dia mau nikah serbatisnya. Dia bisa dia KBP, jadi nggak ngerti lagi pindah ke Katolik. Ada surat baptisnya. Surat baptisnya ya. Nah, baptis yang dari KBP nanti juga. Oh, berarti pernikahannya sah, Pastor? Namanya kasus itu kan tidak berlaku umum. Iya, kan gitu dia. Prinsip dasar adalah sekali Katolik tetap Katolik. Mau 10 kali pindah agama. Baptis itu kan sekali tidak bisa hilang. Nah, mereka nanti apa namanya? Contohlah sepasang suami istri Katolik pindah ke HKBP, kalau di kolektif misalnya. Udah mandiri mata orang anak kolektif. Aku udah mandiri dan dibayar. Jadi pindah mah. Sudah. Semua anak-anak yang diangkut ke sana kan itu dia. Menurut kita itu mereka tetap orang Katolik sekali, mereka sudah menyangkal imannya kan gitu dia. Dan juga saya sudah melayar kepada pengurus gereja kita, tapi di KPS itu saya sedang agak segan sebenarnya menolak. Tapi kalau tidak mau saya pimpin doa, enak juga dengan umat kita ini. Paling sudah ada pendeta. Ya, saya bilanglah seperti ini waktu itu. Ada bapak ibu dan juga keluarga. Mereka Protestan semua. Dan mungkin ada juga yang Katolik. Seandainya saya tahu berdoa secara GKPS, mau saya mau doa secara GKPS. Tapi nggak tahu saya. Sekarang secara Katolik saya goda, saya katakan seperti itu. Ya, dengan apa maksud saya kan kadang-kadang ya walaupun kita katakan sama kan berbeda. Jadi dalam kasus ini sebenarnya kan orang HKBP itu di situ justru perbedaannya Bapak dan Ibu. Dalam gereja Katolik itu makanya tidak memakai istilah pemberkatan.
Karena ketika perkawinan itu terjadi di situ tidak merubah agama yang bersangkutan. Harus diingat itu ya. Makanya bisa perkawinan yang sembarang itu, si Islam itu tetap Islam dan Katolik itu harus tetap Katolik. Tapi jangan sempat ke agama lain. Begitu mereka pindah atau ke sana menikah di gereja orang lain itu sudah otomatis menjadi anggota gereja itu. Itu harus berbeda ya. Dalam gereja kita mau Muslim kayak dia, mau Buddha, menikah secara Katolik itu tidak mengubah status orang yang non Katolik itu dalam gereja kita. Itu dia harus dipahami. Maka tidak dipakai dalam berkatan. Karena apa? Berkat pastor itu tidak sesuai dengan Muslim ini. Karena apa? Dia tidak mengakui berkatnya itu. Bahwa didoakan iya. Maka yang mengikat apa? Perjanjian. Kan sama. Muslim itu tidak perjanjian. Hanya yang perjanjian mereka bukan antara pengantin dengan pengantin, tetapi antara pengantin laki-laki itu dengan wali, kan gitu, atau orang tuanya, kan itu bedanya. Kalau kita yang berjanji pengantin itu dengan pengantin itu. Jadi janji yang diucapkan itulah yang mengikat perkawinan itu. Jadi kalau kasusnya tadi mereka pindah, kalau mereka sudah menikah dalam gereja Katolik, sama anak cucunya diangkutnya ke HKBP, ya untuk kita sudah sah-sah saja. Anak ini juga tapi kalau dalam nyata-nyata mereka sudah menjadi HKBP, ya tapi secara teologis itu mereka tetap orang Katolik, apapun ceritanya. Bahwa mereka mengganti surat-suratnya ya oke saja. Yang menjadi, karena kalau mereka tetap di sana tidak ada urusan kita, kan gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka kembali, anaknya itu pun kembali ke gereja Katolik. Nah itu dia menjadi masalah. Apa saja yang kita urus untuk mereka ini? Apakah mereka harus diterima resmi lagi kah? Apakah disahkan perkawinannya lagi lah? Itu konteksnya. Kan rumit yang ini. Jadi kalau misalnya dia anaknya itu misalnya kalau mereka itu kembali ke gereja Katolik, ya suami istri mereka, anaknya belum tentu juga ikut. Karena apa? Apalagi kalau sudah menikah kan tidak tanggung jawab orang tua lagi, kan gitu dia. Jadi untuk Iya Mas. Jadi ini ada pengalaman diri kita di lingkungan kita. Itu satu keluarga orang tuanya sudah pindah agama seperti yang kita ceritakan tadi. Tapi anaknya semua tidak mau pindah. Dia tetap menyatakan Katolik. Mereka masih belum berkeluarga sekarang. Mereka ini juga sudah pindah-pindah. Sebenarnya sudah merantau. Tapi mereka menyatakan tetap Katolik. Salah satu masalah tanggung jawab kewajiban bagaimana pastor. Dan nanti perlukan harus memang dapatnya keberkatan Katolik yang di tempat lain. Jadi untuk dilupakan kewajiban mereka bagaimana untuk mereka? Itu memang yang sulit ya, karena urusan sebenarnya kan gereja itu kan gratis sebenarnya kan. Tapi demi bagaimana gereja berdiri harus ada administrasi, kan gitu dia. Bahwa tidak ada istilahnya membayar kepada Tuhan Yesus misalnya supaya bisa ke gereja, itulah bahasa kasarnya. Tapi bahwa ya karena kita seperti ini juga misalnya kan. Contoh lah di paroki kita atau di keuskupan kita juga secara umum kan, orang itu dihitung sebagai umat itu yang nggak sebagai resmi setelah menikah, kan gitu dia. Kalau belum berumah tangga seakan-akan dia tidak membayar kewajibannya sebagai seorang Katolik, kan gitu. Itu yang saya lihat umumnya. Jadi kalau dulu orang tuanya dia misalnya kan, yang masih masuk dalam kakak orang tua, dia sudah bekerja, kan gitu. Jadi sebenarnya seorang Katolik itu kita pun tidak pun di sini juga, misalnya yang merantau pun misalnya di Jawa atau bagaimanapun, kalau dia memang merasa dia seorang Katolik, didaftarkanlah dirinya di lingkungan itu, kan gitu dia. Dengan tim tertentu bukan berarti sudah menikah baru bisa masuk kakak lingkungan, tidak. Kita kan selalu bersangkut paut. Jangan misalnya gara-gara orang tua kena anaknya, ataupun gara-gara anaknya kena orang tuanya, kan itu. Karena apa? Urusan iman itu adalah urusan personal, urusan pribadi. Itu dia harus kita pahami Bapak dan Ibu. Tapi kita itulah secara umum. Kalau belum menikah, belum dikenakan kewajiban gereja. Padahal mobilnya nanti sudah bertunar, misalnya contoh. Tapi tidak pernah bayar dana mandiri. Contoh. Ada itu. Ada kan? Direktur dia belum menikah. Ini banyak uangnya berdua orang tuanya, tapi dana mandiri dia tidak. Kemudian ada pengopo yang sudah setengah bungkuk dia, kita dana mandirinya. Fairkah itu? Tidak.
Maka urusan iman itu ya, secara teologis memang tidak ada kita membayar ke gereja. Tapi sebagai persekutuan, bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai gereja, itu ada semua. Itu dia Mas. Jadi mau pindah ke orang tuanya ya, kalau dia masih setia ke gereja kita, ya kita layani. Itu dia. Kalau ada kewajiban-kewajiban sebagai anggota lingkungan, sebagai anggota stasi ya dipenuhinya juga lah. Kan gitu dia. Kecuali memang dia tidak sanggup. Itu sudah pedoman kita. Jelas ya Pak ya? Nah, itu sebenarnya selama ini pastor sosialisasi kurang. Seperti di Kota Bahan memang kepada umat Katolik lagi perusahaan-perusahaan kerja, kita bisa mendaftarkan Anda ke lingkungan atau ke gereja. Kalau kamu merantau, apapun yang terjadi tetap tanggung jawab dari gereja sini kalau di sini di gereja. Tapi yang sudah bilang pastor tadi, nggak kita pernah kita bilang bayar kewajiban nggak pernah kita bilang. Tapi kita bilang kata dia bahwa dia umat kita. Bagus saya kira. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kan yang menikahnya, kalau mereka itu lagi itu kan sudah menikah mereka baru pindah kan gitu dia. Ya udah sah-sah saja perkawinannya itu tidak ada masalah. Terima resmi pun tidak karena dia orang Katolik. Mereka enggak, mereka suami istri pindah dari gereja Katolik kan gitu. Anaknya menikah di gereja Katolik. Boleh menikah. Ya udah saya mengerti hanya tambahan anak itu saja yang penting bahwa anaknya menikah dari gereja Katolik. Nah kalau kita melihat dari gereja Katolik perkawinannya tidak sah kan gitu dia. Maka ini perlu divalidasi. Kalau dia membawa surat baptis Katoliknya itu kan gitu dia. Tapi bahwa kita melihat itu bahwa kita selalu melihat dia sebagai orang Katolik. Kalau dia sudah dibaptis dulu dalam gereja Katolik, sekalipun dia sudah pindah gereja 3 kali. Begitu dia. Jadi gitu dia Pak. Tapi tetap dia kita lihat itu. Tapi kalau mereka tadi orang KBP dari sana ke sini tidak masalah. Hanya cukup diterima resmi. Ada pasangan. Ada satu pasang keluarga. Pada saat yang bersamaan mereka diterima resmi dan perkawinan mereka juga konvalidasio pada saat itu. Kasus seperti apa ini kurang lebih? Terus yang kedua, di lingkungan kita juga ada kasus seperti ini, Pastor. Ada seorang Katolik menikah di luar gereja Katolik, tapi karena sesuatu hal maka mereka katakanlah berpisah. Dan teman kita yang Katolik ini pengen lagi menikah secara Katolik. Apakah ini bisa diterima kembali atau seperti apa? Kan bukan Bapak itu kan? Kalau saya tidak akan menikah lagi. Yang kedua harus saya jawab ya. Dia itu sudah menikah secara tidak Katolik. Berarti perkawinannya tidak sah. Kan itu dia. Kemudian dia mau menikah lagi. Namanya tidak sah itu, tapi kita tidak bisa serta-merta menyatakan sudah kita tahu itu tidak sah. Tapi sekarang ini harus diselesaikan secara tribunal. Yang menjadi masalah Bapak dan Ibu adalah bagaimana kalau ada anak. Ini dia masalahnya. Kalau itu sudah jelas-jelas tidak sah karena dia orang Katolik menikah di luar gereja Katolik. Makanya kalau ketika balik dia harus divalidasi. Tapi kan tidak semudah itu kalau misalnya sudah ada anak kan gitu. Itu juga kita pikirkan. Tapi kalau kasus itu inilah yang bisa dibawa ke tribunal karena mereka ada satu celahnya karena apa perkawinannya tidak sah kan itu dia. Tapi bahwa ini juga pastikan biasanya kalau tribunal itu kalau kasus seperti ini harus dibawa dulu ke sipil kan gitu dia. Karena soal kalau ada anak kan gimana siapa yang mengasuh ini kan nggak bisa juga gereja udah tidak sah kan gitu. Tidak serta merta walaupun kita tahu secara teologis tidak sah tapi efek-efeknya harus dilihat kepada siapa nanti anak ini dan lain sebagainya. Saya kira itu nomor 2 jelas itu tidak sah. Dan selain menikah dia kalau diselesaikan tribunal bisa lagi karena ada celah bahwa dia menikah secara tidak sah. Kemudian
yang tadi itu dulu kasusnya mereka suami istri, satu si perempuan itu bisa di lingkungan mana dulu itu. Yang sejelas ibu itu agak gendut dia waktu itu saja. Suaminya dulu kurus, tapi juga sudah seperti Bang Dul agak gendut juga. Lagi-lagi itu AKBP. Mereka menikah di AKBP. Kemudian pindah ke sini balik ke Pakam ini, mereka mau ke gereja Katolik. Maka kan jelas dia kan, karena mereka dulu si perempuan ini dulu yang Katolik. Guru apa gambarnya itu ya? Guru apa nak? Orang Pakam itu. Halo ya. Si halo ya. Si halo ini orang Pakam ini dulu. Mereka menikah di AKBP pertama di Pangururan itu, kembali ke Pakam ini dan suaminya ingin jadi Katolik. Nah, maka diterima resmilah suaminya. Kenapa terima resmi dulu? Kalau tidak diterima resmi dahulu, nanti perkawinannya itu tetap berarti perkawinan antara non Katolik dengan Katolik. Maka caranya diterima resmi dulu suaminya, baru setelah itu konvalidasi. Artinya perkawinan mereka sudah Katolik dengan Katolik. Itu dia mak. Seperti itu paling enggak? Ini jelas. Iya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Iya. Karena udah ditekan Pak Rimo satu aja. Boleh Yusuf. Ini Pak Pastor, sepertinya tadi kalau dari Katolik keluar ke gereja lain, terus kembali lagi ke gereja Katolik, di antara konvalidasi dan terima resmi itu sepertinya tidak masuk. Misalnya lagi nih Pastor, contoh aja lah. Saya lah, misalnya keluar saya menjadi HKBP. Beberapa tahun kemudian, katakanlah karena kolektif boleh lah. Beberapa tahun kemudian, saya ingin lagi balik ke Katolik. Nah, kira-kira tanggapan gereja itu tentang keluarga saya, bagaimana lagi tuh Pastor? Kalau tanggapan apa? Maksudnya diterima resmi tidak, konvalidasi tidak, karena perkawinan nggak kawin lagi gitu. Itunya keluar terus masuk lagi. Yang seperti ini kira-kira apa yang mau dilakukan pengurus gereja ini sebelum ke pastor lah istilahnya? Apa yang mau dikatakannya ke orang-orang seperti ini gitu Pastor? Baik, sebenarnya saya tidak terlalu menangkap materi dari ibu itu tadi sebenarnya. Tapi bahwa dalam kasus tertentu dikatakan ada pembahasan iman. Kadang-kadang kan Pak dia sendiri sama seperti caranya tidak sama dengan terima resmi itu, hanya rumusannya berbeda. Jadi kadang-kadang kan dipanggil mereka depan, nyatakanlah kembali iman Katolik. Jadi katakannya sama. Ya dalam gereja kita pun entah orang menjadi pastor paroki, menjadi uskup, menjadi apa, selalu minta menyatakan iman bahwa dia setia kepada gereja, itu saja. Bahwa nanti dia mengakukan dosa atau apa itu kan soal beberapa alternatif. Dan sebenarnya bahwa dia apa? Ketika orang pergi keluar gereja kita, berarti apa? Dia meninggalkan imannya kan gitu dia. Maka ketika dia kembali ke gereja Katolik, diminta lagi menyatakan imannya. Itu dia nak. Dia bertung. Semudah itu ya berarti Pastor ya. Kan dapat jilid datanglah. Seperti anak bungsu itu biasanya tidak ada. Ketika orang mau kembali ya tidak bisa kita tolak. Terima kasih Pastor. Kalau saya lihat di gereja kita, ya sangat biasa ketinggalan menurut aku. Ya banyak kita puji di dalam gereja kita gaya-gaya pernikahan sangat luar biasa. Yang saya lihat dulu yang sering menegur umat, pastor siapa? Namun pada waktu itu tidak
seolah-olah seperti tidak mendukung. Jadi pastor sudah selesai, ya begitulah selesai. Jadi umat ini ada marah-marah saja ini. Nah, itu kata umat. Yang seharusnya menurut aku pengurus itu sebenarnya harus langsung ambil. Begitu pastor keluar, ambil sebenarnya untuk menegakkan ini bahwa yang dibilang pastor itu adalah benar. Itu yang disitulah ketegangan kita pastor menurut aku selama ini. Juga kadang-kadang kalau kita umat ini mau membuat yang benar, kadang-kadang malah kita kena getah. Misalnya seperti kolekte, ya maju, bergabung. Kita getah, seperti kita tidak tahu aturan gereja Katolik. Jadi seperti hari kemarin juga hari Minggu kemarin, saya sudah duduk di bangku nomor 2 di tengah, bangku nomor 2. Jadi saya duduk, sudah kubilang sama anak muda yang di depan bangku pertama ini, ayo deh, bangun deh, biar kita siap-siap. Saya bilang, kan kata-kataku. Paksa saya maju, pastor. Begitu saya maju, sudah kusambung begini, datang ini pakai host di situ, ke sana dulu. Pergi dia. Yang lucunya pas orang yang bertanya kepada saya, Pak Sutomo kenapa berdiri di depan lama-lama? Itu dibilang. Ya, habis dibilang sama saya, ke sana dulu. Habis. Memang serius ini. Jadi ke sana dulu katanya. Sedangkan yang di sini saya berdiri duduk aja mereka. Tapi karena sudah dibilang ke sana dulu, berdirilah mereka cepat-cepat. Akulah yang lama menunggu di sini. Pulang dari gereja ada yang bertanya kepada saya, jangan-jangan dipikir aku mungkin sudah gila mungkin di situ kan berdiri dulu. Kenapa Pak Sini tolong ambil diri terus ke situ? Dibilang, ya sudah kusambut sebenarnya tapi ke sana dulu katanya. Oh gitu, sebenarnya gak perlu itu katanya kan. Apa itu salah pastor? Apa saya kurang tepat cara saya itu? Maksud saya, kalau aturan itu sebenarnya kita lah yang menyambut tubuh Kristus itu, bukan tubuh Kristus yang menyambut kita. Bukan itu. Jadi kalau saya lihat kadang-kadang pastor sudah datang sana bawa hosting, ya apa salahnya langsung berdiri siap di sini menyambut. Saya harus begitu menurut aku. Karena saya lihat di gereja-gereja lain, kalau yang bangku pertama, kedua, ketiga itu semangatnya itu luar biasa. Langsung kadang-kadang sekali berdiri itu bangku pertama, kedua, ada beberapa orang di situ. Artinya mau duluan menyambut gitu. Kita di sini tidak semangat. Iya. Jadi cara seperti itu saya tidak pernah terima itu pastor. Dan dulu waktu aku prodiakon, saya tidak pernah layani kalau sampai berjalan ke sana, kecuali ada yang sakit di situ. Baru kalau saya lagi berdiri ya antar. Kalau untuk sampai sana, kecuali karena sedang jalan dari sini, ya layani. Ya begitulah. Jadi terima kasih pastor. Baik, kasih jawaban. Jelas ya. Saya kira penting juga diperhatikan sama Bapak ini. Tapi di gereja Paulus kita nggak maklum lagi kita, karena tidak semua itu Katolik. Tidak semua itu Katolik di gereja kita itu. Oh heran, memang tidak semua Katolik di situ. Kalau bisa tidak percaya nanti paringo nanti. Tidak semua Katolik di gereja kita itu. Ada beberapa gereja yang pasti Katolik. Kalau yang datang itu belum tentu itu Katolik semua. Karena ada anak asrama, ada anak sekolah. Itu dia Bapak Ibu. Jadi harap maklum kita bahwa itu terjadi sebenarnya. Jadi ya saya kira itu kesadaran pribadi kita lah ya. Tak perlu juga hal seperti itu harus dibuka depan ya. Kita berdiri, kita menyambut tubuh Kristus ya. Tidak juga saya kira mengganggu kekesukaan perayaan. Saya kira gampang ya.